Pemirsa, ratusan personel polisi menggelar apel pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi bencana pada Operasi Lilin 2022. Ya pemirsa, 2/3 dari total personil Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan perayaan malam pergantian tahun baru di ibu kota. Ratusan anggota Polri dari Korps Brimob Polisi Air dan Udara serta tim anjing pelacak mengikuti apel kesiapan bencana pada Operasi Lilin 2022 di lapangan Polisi Air dan Udara, Markas Mabes Polri Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai antisipasi cuaca buruk, Polri juga menyiapkan 4 buah helikopter, 4 kapal, dan speedboat, serta 1 tim SAR darat dan laut untuk melakukan penyelamatan jika terjadi bencana. Peralatan yang dimiliki cukup lengkap, teman-teman. Mulai dari alat untuk membawa korban dari bawah, menurunkan petugas dari... Pemirsa, puncak perayaan malam pergantian tahun baru 2023 di Jakarta dan dipusatkan di beberapa titik pemirsa. Seperti apa persiapannya? Kami telah terhubung dengan rekan kami Lika Apriliani di Taman Mini Indonesia Indah dan Galuh Pandu Larasati di Bundaran HI. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita akan ke Lika. Lika, bagaimana persiapan pergantian malam tahun baru nanti di Taman Mini? Seperti apa, Lika? Ya baik Pramsyafa dan juga pemirsa, diprediksi sebanyak 40.000 pengunjung yang akan datang untuk merayakan malam tahun baru 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Apa saja hiburan yang disuguhkan ini nantinya dimulai acaranya pada pukul 2 siang bertempat di Plaza Patung Kuda dan juga Plaza Utara Gedung Operasional. Ini akan menyuguhkan acara atraksi barong sampai dengan atraksi kuda lumping, lalu akan dilanjutkan ke panggung budaya Danau Archipelago. Ini akan menyuguhkan parade budaya Nusantara dan juga adanya penampilan dari grup band tanah air seperti Moka, 420 dan juga Bagindas. Lalu puncak acaranya ini nanti akan dilakukan pada pukul jam 12 malam untuk pergantian tahun dengan adanya acara pentas kembang api. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana kesiapan moda transportasi untuk menjelang tahun baru 2023 sudah tergabung dengan rekan kami Galuh Pandu di MRT HI. Galuh, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lika, sepertinya seru sekali ya perayaan tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi kalau misalnya kamu, Pram ataupun Syafa mungkin menghabiskan tahun baru dimanapun kalian berada dan juga pemirsa, saya memilih untuk menghabiskan tahun baru di area Bundaran HI sebagai salah satu ikon sejarah di wilayah DKI Jakarta. Dan memang sudah ada satu panggung yang disiapkan di sini, panggung hiburan untuk merayakan tahun baru bersama dengan warga Jakarta dan sekitarnya. Dan panggung hiburan ini bertemakan jazz. Ya, mungkin bagi Anda pecinta musik jazz bisa merayakan tahun baru dan menghabiskan malam pergantian tahun baru 2023 di area Bundaran HI. Tapi tenang saja bagi pemirsa yang mungkin menyukai genre musik yang lain seperti misalnya pop, rock, dangdut, campur sari ataupun wayang kulit, tenang saja di kawasan Tamrin Sudirman juga sudah disiapkan 6 titik panggung hiburan lainnya dengan tema yang berbeda-beda. Dan tentu saja bagi Anda yang barangkali ingin menghabiskan tahun baru di kawasan area Sudirman dan juga Tamrin, bisa untuk datang ke area ini sebelum jam 6 sore. Karena informasi dari kepolisian yang sudah berjaga di sini dimulai jam 6 sore, nanti sudah ada penutupan arus lalu lintas secara bertahap atau penutupan jalan begitu ya, dan akan ditutup secara total. Ya, terima kasih Galuh Pandu Larasati dari Bundaran HI. Sebelumnya tadi ada Lika Apriliani dari Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, bagi warga Jakarta maupun warga luar Jakarta yang ingin melewatkan malam pergantian tahun di luar rumah, Anda sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti mencatat lokasi perayaan dan juga bersiap dengan potensi hujan lebat. Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru 2023, pemerintah DKI Jakarta akan menutup sejumlah ruas jalan. Car Free Night Jakarta akan mulai dilaksanakan pada 31 Desember, malam hari tepatnya pukul 20.00 hingga pukul 2 dini hari. Ada 9 titik yang akan menjadi pusat perayaan Tahun Baru di Jakarta dan menjadi lokasi diadakannya Car Free Night.
Kesembilan titik ini yaitu Pos Blok, Sarina, Stasiun MRT Bundaran HI, Mulut Jalan Imam Bonjol, Pedestrian Gedung Da Vinci, Depan SCBD, FX Sudirman, Pedestrian Gedung Penin Bank, dan M Block Space. Sementara pusat perayaan Tahun Baru di DKI Jakarta berada di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Karena adanya Car Free Night, pemerintah akan menutup sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin. Dengan proses penutupan untuk filterisasi dimulai pukul 18.00 dan akan resmi ditutup pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Penutupan jalan akan dimulai dari Bundaran Senayan sampai Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Bagi masyarakat yang akan menuju lokasi Car Free Night diimbau untuk menggunakan moda transportasi angkutan umum dengan pengaturan operasional sebagai berikut. MRT, LRT, dan KRL akan beroperasional hingga pukul 2 dini hari. Bus Transjakarta Koridor 1 via Tomang beroperasi dari pukul 20.00 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara angkutan malam hari atau AMARI Transjakarta beroperasi mulai pukul 00.30 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, tidak hanya di ibu kota, kita akan melihat persiapan jelang malam pergantian tahun baru 2023 di alun-alun kota Surabaya, Jawa Timur, dan di Heha Sky View, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita terhubung dengan Oki Arisandi di sana. Halo, selamat siang rekan Oki. Bagaimanakah persiapan pergantian tahun baru di sana? Selamat siang Pram, Syafa, dan juga pemirsa. Sebelum saya cerita bagaimana kondisi di alun-alun kota Surabaya, saya punya satu parian khas Jawa Timur buat pemirsa di rumah. Masak ketan ambek jangan tahu, awak kelaran mergo mari olahraga. Dino iki akhir pekan ambek akhir tahun wis wae liburan bareng-bareng keluarga. Kurang lebih itulah suasana yang saat ini sedang terlihat di alun-alun kota Surabaya. Ada berbagai macam wisatawan, baik itu anak muda maupun keluarga yang tengah menghabiskan libur akhir pekan sekaligus akhir tahunnya di alun-alun kota Surabaya. Memang di tengah hiruk-pikuk jalan kota Surabaya atau kota pahlawan ini, di tengah kota persis, tepatnya di Balai Pemuda, di Jalan Gubernur Suryo, kota Surabaya, ada satu alun-alun yang memang belum berusia lama. Alun-alun kota Surabaya ini terbilang masih baru, direncanakan pada tahun 2019 oleh Wali Kota Surabaya saat itu yang menjabat, yakni Ibu Tri Risma hari ini, dan baru diresmikan pada 17 Agustus 2020 lalu. Dengan tujuan agar kota Surabaya memiliki ruang terbuka publik yang bisa dimanfaatkan oleh warganya, baik untuk berekreasi, bersenang-senang, berkumpul, atau bersosialisasi bersama. Nah, alun-alun kota Surabaya ini menjadi salah satu spot favorit bukan tanpa alasan. Selain dibuat dengan ditata rapi, bersih, nyaman, dan juga memiliki banyak sekali spot foto yang tentunya instagramable, di alun-alun kota Surabaya ini, tepatnya di area basement atau di bawah tanah, juga ada museum yang memperlihatkan berbagai macam karya seni, lukisan-lukisan warga kota Surabaya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Bahkan kalau kita lihat, tadi kami sudah ambil gambar bahwasannya di ruang bawah tanah tersebut ada arsitek yang penuh dengan kaca yang juga digantung-gantung oleh berbagai macam lukisan yang tentu hal ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berfoto bersama. Pram dan Syafa, saya kembalikan ke Anda di studio. Iya, terima kasih Oki Arisandi langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmikan 5 bendungan dari target pembangunan 9 bendungan di tahun 2022. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.